pernyataan tentang serangan Zionis Yahudi ke jalur Gaza Palestina. Zionis terus menyerang Gaza Palestina. Korban terus berjatuhan. Hingga April 2025, lebih dari 50.000 warga Palestina, diantaranya anak-anak dan perempuan, syahid. Ratusan ribu luka-luka, ribuan bangunan, termasuk masjid, rumah sakit, dan sekolah, serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, hancur oleh kebiadaban Zionis Yahudi. Korban terus berjatuhan. Korban akan terus bertambah bila serangan Zionis Yahudi itu berlanjut. Sejauh ini, belum terlihat ada upaya nyata dari dunia Islam, khususnya dari penguasa di negeri Arab seperti Mesir, Arab Saudi dan lainnya, untuk menghentikan agresi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Mereka tetap bungkam, seolah di depan mereka tidak terjadi apa-apa. Yang dilakukan baru sebatas retorika kutukan atau persiapan untuk pengiriman bahan makanan, obat-obatan, peralatan dan tenaga medis. Itu pun seperti yang sudah-sudah, belum tentu bisa lancar masuk ke wilayah Gaza karena terhambat di perbatasan atau sengaja dihalang-halangi Zionis Yahudi. Akibatnya, korban lama tidak segera mendapat pertolongan, sementara korban baru terus berjatuhan. Sangatlah nyata, Zionis Yahudi terus-menerus melakukan kejahatan terhadap penduduk Palestina. Tingkat kejahatannya itu makin meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan rezim negara Arab lain yang justru membungkam bangsanya sendiri dan terus berusaha mengadakan normalisasi hubungan dengan pemerintah Zionis Yahudi serta membantu Amerika Serikat dalam mengontrol kawasan. Berkenaan dengan hal itu, kami, Komunitas Pemuda Hijrah DKI Raya, menyatakan mengutuk serangan Zionis Yahudi ke wilayah jalur Gaza dan mengutuk juga pemerintah Amerika Serikat dan negara barat lain yang nyata-nyata mendukung serangan biadab itu. Untuk hal itu kami menyerukan, 1. Kepada kepala negara dari negara-negara muslim untuk segera bertindak nyata menghentikan serangan itu. Cara paling efektif adalah mengirimkan tentara ke wilayah Gaza. Bila masing-masing negara mengirimkan setidaknya 500 tentara saja, maka paling tidak dihimpun 25.000 tentara dari lebih 50 negeri muslim, termasuk dari Indonesia yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Hanya dengan cara ini sajalah rakyat di jalur Gaza bisa dilindungi dan sekaligus serangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi bisa dihentikan. Kedua, kepada Presiden Prabowo untuk mengambil prakarsa penting bagi segera terlaksananya pengiriman tentara dari negeri-negeri muslim itu segera. Sebagai negeri muslim terbesar, langkah Presiden Prabowo itu pasti akan sangat berpengaruh dalam menggerakkan negeri muslim lain guna mengambil langkah penting yang amat diperlukan untuk menyelamatkan rakyat di jalur Gaza. Sungguh, wilayah Palestina itu tidak akan bisa dibebaskan kecuali dengan memobilisasi tentara muslim ke sana dan mengusir Zionis Yahudi dari wilayah Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa dan mengembalikan seluruh wilayah Palestina yang diberkati ke dalam pangkuan umat Islam. Ketiga, terus berdiam diri tidak melakukan langkah apapun dan hanya sebatas mengecam tidak bisa diartikan kecuali kepada kepala negara negeri-negeri muslim itu telah secara langsung membiarkan terjadinya pembantaian di jalur Gaza dan secara tidak langsung telah mendukung Zionis Yahudi melakukan kebiadaban di wilayah Palestina itu. Ini adalah pengkhianatan keji terhadap Allah, Rasul dan umat Islam seluruh dunia, khususnya yang tinggal di wilayah jalur Gaza. 4. Menyerukan kepada umat Islam
bergerak bersama-sama melakukan aksi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza dalam segala bentuknya. Seluruh komponen umat Islam untuk dengan sungguh-sungguh saling bahu-membahu berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah. Hanya dalam naungan khilafah saja umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini bisa bersatu dan menjadi kuat, sehingga perlindungan terhadap harkat dan martabat umat Islam di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Palestina, bisa dilakukan dengan nyata. Dan dengan cara itu, kezaliman Zionis Yahudi tidak terus berulang kali terjadi seperti selama ini. Bahkan lebih jauh, tanah Palestina yang selama ini dijajah Yahudi bisa direbut kembali insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Al-Anfal ayat 24. Jakarta, 26 April 2025 bertepatan dengan 28 Syawal 1446 Hijriah. Komunitas Pemuda Hijrah DKI Raya. Takbir!